Di pinggir hutan yang tak pernah benar-benar sunyi, hiduplah seekor kelinci bernama Tara. Setiap malam, saat semua hewan menutup pintu sarang rapat-rapat, Tara justru keluar sendirian, bukan untuk mencari wortel. Tapi ia hanya ingin pergi untuk menatap bulan. Aku ingin memegang bulan. Bulan itu pasti terbuat dari keju manis yang dingin, gumamnya. Tara mulai berlatih melompat setiap malam. Ia melompat setinggi pohon kelapa. Tapi bulan tetap saja terlihat jauh, dan semua hewan menganggap itu lucu. Kamu itu sudah tidak waras, Tara, ejek kura-kura. Bulan itu di langit. Kalau mau sampai ke sana, kamu harus pakai tangga raksasa. Tapi Tara tak peduli, dan saking semangatnya, dia melupakan sesuatu. Konon, di hutan itu ada sebuah kolam tua yang dihuni oleh monster raksasa. Airnya jernih berkilauan seperti berlian. Dan menurut kabar yang beredar, barang siapa yang berani mencoba menyentuh pantulan bulan pada kolam tua itu akan bertemu dengan sesuatu yang ikut menatapnya balik. Ingat ya Tara, jangan pernah ke kolam bayangan, teriak burung hantu lagi. Temanku pernah ke sana, namun saat dia kembali, dia selalu ngobrol dengan bayangannya sendiri, sambung kura-kura sambil bergidik ngeri. Dan kalian tahu, bayangannya malah lebih cerewet darinya. Tara tak gentar, dia malah ikut tertawa bersama. Selama berminggu-minggu, dia mengumpulkan ranting dan jerami, menumpuknya sebanyak mungkin, hingga terbentuklah sebuah gunung kecil. Tiba-tiba rubah lewat sambil berkata, "Kalau jatuh, minimal mendarat dengan gaya indah ya Tara." Landak pun ikut menimpali. Ya benar, jangan mendarat di atas tubuhku. Bisa jadi perkedel kamu nanti. Malam purnama pun tiba. Kabut turun perlahan. Hutan menjadi sangat sepi. Bahkan jangkrik pun berhenti berbunyi. Tara mulai memanjat gunung buatannya. Semakin tinggi, semakin dingin. Angin pun berhembus seperti bisikan. "Jangan, naik. Ayo kembali." Tara panik. Jantungnya berdegup kencang. Paling juga suara angin yang lagi gabut, katanya menghibur diri. Saat tangannya hampir menyentuh cahaya bulan, tiba-tiba angin bertiup kencang. Tumpukan ranting bergoyang keras. Tara pun terjatuh tepat di dalam kolam bayangan. Saat ia membuka mata, wajahnya bersinar seketika. Kini bulan berada tepat di hadapannya. Hewan lain berteriak, "Tara, cepat menjauh dari kolam itu." Tara tak peduli. Ujung jarinya langsung menyentuh permukaan air. Namun, pantulan bulan pecah seketika, berubah menjadi puluhan gelembung udara. Tara membeku, lalu terdengar suara berat dari dasar kolam. "Siapa? Siapa yang sudah mengganggu tidurku?" "Bukan aku. Aku cuma penasaran saja. Jangan makan aku." Air kolam mulai berputar. Gelembung berterbangan. Sesosok bayangan hitam perlahan naik dari kedalaman. Burung hantu yang sejak tadi mengintip dari atas pohon sampai menjatuhkan kacamatanya. Kura-kura segera masuk ke dalam tempurung. Sementara katak melompat sembunyi di balik batu, lalu berteriak ketakutan, "Tara, cepat lari, atau monster itu akan memakanmu." Tara berbalik, namun sebuah suara membuatnya kaku seketika. "Beraninya kalian menggangguku." Perlahan, kumis panjang muncul lebih dulu, lalu kepala bulat, kemudian dua mata yang tampak mengantuk. Semua hewan gemetar menahan napas. "Apa kalian tidak punya kerjaan lain? Hah? Gangguin orang aja." Tampaklah seekor ikan lele tua sambil menguap lebar. Hening sesaat. Semua hewan terpaku menatap ke arah kolam. Jadi yang bikin serem dari tadi itu, Pale, teriak Landak. Maaf, karena sudah menakuti kalian. Saya lagi pilek, jadi suaranya agak serak." Kura-kura keluar pelan dari tempurung sambil menggerutu. "Haduh, hampir saja jantungku copot." Suasana yang tadi mencekam, kini menjadi tawa. Namun, belum sempat tawa mereka reda, air kolam kembali bergelombang. Tampak ombak besar yang membuat seluruh permukaan kolam berputar sendiri. "Hei, Pak Lele, apalagi yang kamu lakukan sekarang?" tanya burung hantu. Pak Lele menggeleng cepat. "Bukan,
Kali ini bukan saya. Sumpah, saya tidak melakukan apa-apa. Kabut gelap pun turun perlahan. Monster? 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 Teriak Katak histeris. Tiba-tiba, sebuah ember tua mengapung tepat di tengah kolam. Lalu terdengar suara yang sangat mereka kenal. Aduh, emberku jatuh! Semua mata langsung tertuju ke atas pohon. Dia rupanya, seru mereka. Seekor monyet sedang kebingungan mencari ember miliknya. Pak Lele menghela napas lega. Syukurlah, kirain istri saya yang nyusul ke sini. Haduh, mulai besok saya pensiun sajalah, jadi hewan horor, kata si burung hantu. Sementara Katak langsung pingsan, bukan karena takut, tapi karena malu karena sudah berteriak paling keras. Kura-kura menggerutu. Astaga, pulang nggak seru. Sejak saat itu, Tara tidak pernah lagi mencoba untuk menggapai bulan. Setiap malam, ia hanya duduk di tepi kolam, menikmati pantulan bulan dari kejauhan. Kini, Tara telah menyadari satu hal. Ada kalanya kita harus berhenti mengejar sesuatu. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena kita belajar bahwa tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Teman-teman yang dulu menertawakannya, kini ikut duduk bersama. Mereka bercerita, bersenda gurau, dan menikmati cahaya bulan sambil sesekali tertawa bahagia.